Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh bao bùa gì mà lại làm em yêu vậy. Baby baby, em nói từ đầu baby can you say. Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong Halo semua, kami dari kelompok 4. Kami sedang berada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan kami akan mewawancarai Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Timur. Untuk kelanjutannya gimana? Tonton video kami sampai habis ya. Bye. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Raja Rosana Putri dan partner aku. Saya Reza Syafra, saya Dimas Pratama Putra. Kami sedang berada di Kelurahan Batu Sembilan dan ingin mewawancarai salah satu sekretaris kelurahan yang ada di Batu Sembilan. Kuy. Nah, sekarang kita udah ada di sini teman-teman. Yuk kita langsung wawancara aja sekretaris kelurahannya. Ini bagaimana cara persiapan pemilu setiap kelurahan gitu Pak? Persiapan lurah untuk menyiapkan pemilu untuk masyarakatnya ini. Persiapan lurah. Kebetulan saya di sini sebagai sekretaris kelurahan. Jadi saya di sini sebagai dua kaki nih. Saya di kelurahan sebagai sekretaris lurah. Saya di PPS. Jadi kalau KPU itu, yuk masuk. Saya kalau KPU itu kan KPU kan tingkat kota, jadi dia di tingkat kecamatan itu ada PPK namanya, panitia penyelenggara kecamatan kalau nggak salah ya. Kan ada PPK, di kelurahan itu ada PPS. Nah, saya sebagai sekretaris PPS-nya baru dilantik, baru pergantian. Untuk di kecamatan itu PPK itu terdiri dari 5 orang. 5 orang ini 1 orang megang 1 kelurahan. Lalu di kelurahan itu ada 3 orang. 3 orang jadi anggota PPS namanya, ada ketua, anggota-anggota dan 3 sekretariat. 3 sekretariat ini full kelurahan, orang kelurahan yang terdiri dari sekretaris sama 1 anggota teknis, 1 bisa dikatakan kayak bendahara ngurus keuangan. Untuk persiapan, kalau kita berbicara persiapan setiap kayak kemarin itu kami rapat lembaga kemasyarakatan itu kan rutin tuh sekian bulan sekali. Itu kami juga melibatkan PPS karena kan libatkan tuh KPU-nya di kelurahan itu PPS. Jadi kami menghimbau juga PPS itu selalu standby di lantai 2. Kami sudah siapkan ruangan di lantai 2 untuk Untuk syarat pindah pilih. Jadi misalnya nih, Mas dulu KTP di Kota Piring. Nah, sekarang baru sekarang terdaftar di otomatis kan pemilih TPS Mas di Kota Piring. Sementara Mas sudah tinggal di Batu Sembilan dan KTP Mas sudah di Batu Sembilan, otomatis daftar pemilih Mas itu di Kota Piring. Oleh karena itu Mas harus melapor ke PPS setiap kelurahan di mana kelurahan Mas terbaru. Untuk itu kami menghimbau dari kelurahan, kami menghimbau untuk selalu standby. Kayak kemarin juga ada pertandingan lapangan bola voli itu tingkat kelurahan. Itu kami dari PPS berinisiatif membuka stand di sana. Jadi kami buka 1 meja, 1 tenda, ada beberapa kursi. Kami membuka warga untuk siapa yang mau nih proses pindah pilih TPS tadi, pindah pilih dapil misalnya dulu dia di Kota Piring, sekarang di Batu Sembilan. Kami jadi mendaftarkan di Batu Sembilan itu. Selain itu juga kami juga selalu men-share kegiatan informasi di grup RT RW. Paling sebatas itu. Jadi Kalau sifat transparansi Bang. ya betul. Udah. Pertanyaan 2, pertanyaan 3. Ada nggak Pak kayak kendala gitu dalam mempersiapkan pemilu gitu dalam masyarakat?
kendala, kalau berbicara kendala sampai saat ini belum ada sih, karena proses memang sudah berjalan. Paling itu timbul kendala itu di hari H. Kalau untuk sekarang itu kemarin nggak tahu ya, ini apa, kayak lebih berbicara ke PPS ya sebenarnya, bukan ke kelurahan. Kalau di PPS kemarin kami sudah mengidentifikasi TPS yang bisa menimbulkan rawan inilah dalam hari H itu. Jadi kami mengidentifikasi, kami tagging nih mana TPS yang rawan. Mungkin di tahun sebelumnya TPS tersebut apakah ada kecurangan atau malah menghitung ulang. Nah, itu kami identifikasi. Dan juga kalau berbicara itu sampai saat ini nggak ada sih, aman lancar, nggak ada hal-hal yang dimana terkait pemilu, persiapan pemilu khususnya untuk kantor kelurahan ya. Masalah paslonnya, Pak. Kenapa paslonnya? Enggak, maksudnya Siapa saja yang yang sekolah. udah ada berapa paslon? Pasangan calon Yang di partai? Kalau partai ada berapa, Pak? Itu ada berapa ya? Pokoknya sekarang udah ada daftar ininya, udah ada daftar calon tetapnya. Itu ada batasannya nggak, Pak? Kayak harus 5 aja gitu atau boleh lebih dari 10 untuk yang partai? Itu sebenarnya ke KPU itu ntar ya. Coba saya lihat. Partai di kita itu ada 24. Ada 24. Nanti saya kirimkan ini kalau memang mau. Kayak daftar calon tetap anggota DPR Kota Tanjung Pinang dalam pemilihan tahun. Ini udah daftar calon tetap. Kalau kemarin itu bakal calon. Sekarang ini udah ada calon tetap, udah ada masing-masing orang itu nomor berapa bagi yang anggota calon ini. Sebelumnya partainya itu mendaftar berapa puluh partai, Pak? Sebelum menjadi calon tetap ini? Tergantung, misalnya gini, banyak spanduk calon legislatif dia belum ditetapkan nih calon tetap, dia udah pasang spanduk, tapi kadang pas KPU memverifikasi dia nggak memenuhi syarat, akhirnya nggak tembus. Makanya ada daftar bakal calon tetap sama DCT. Ada daftar calon tetap ini udah baku nih sampai pemilu itu udah tahu partainya apa, nomor urutnya berapa gitu. Oke, Pak, untuk mengenai kan sebagai saya nih sebagai orang luar dari Tanjung Pinang, kan ini bentar lagi pemilu kan, Pak? Itu untuk proses supaya saya bisa ikut pemilu di sini gimana ngambil hak suara saya? Progresnya? Mbak KTP di mana? KTP saya di Karimun. KTP Karimun berarti kalau mau nyoblos di sini, Mbak tinggal di mana sekarang? Di Batu Lapan, dekat samping misa di IWI. Kelurahan apa tuh ya? Kelurahan apa itu maksudnya? Kelurahan Air Aja ya? Air aja. Kalau untuk ini kayaknya masih dapat 5 suara sih. Tapi itu Mbak harus lapor ke PPS Kelurahan Air Rajanya. Minta didaftarkan. Biar hak pilih Mbak tetap dapat. Sayang Mbak, jangan golput. Pilih ya. Nggak harus balik ke Karimun dulu. Pilih perubahan atau melanjutkan. Pilih siapa? Kenapa? Fakultas apa kan ini? Universitas Maritim Raja Raja. Fakultas Fisik, Pak, maaf. Ilmu Sosial Politik. Dari HI, Pak. Ini disebut ilmu HI, Prodi HI. Soalnya ada adik juga baru masuk semester 1. Siapa, Pak? Rofiah, tahu? Fisik juga. Fisik kayak dia. HI, Ian, I. Tak tahu. Oh, Beda-beda ya. beda, Pak. Ada 5 jurusan apa 7 jurusan? Prodi. Kalian prodi HI. hubungan internasional. Canggih banget dengeran nih, internasional. Terus Canggih. Terus apa nih? Oh, ini Pak. Untuk sarana pendukungnya dari kelurahan itu seperti apa, Pak?
sarana pendukung. Yang pertama kami menyiapkan ruangan khusus untuk PPS. Oh, itu dari kelurahan? Dari kelurahan kami menyiapkan di lantai 2. Jadi mereka sebenarnya seharusnya mereka itu berkantor di atas, karena itu menerima daftar apa yang calon, bukan daftar calonnya, tak maksudnya kayak misalnya nih Mbak nih mau ngelapor, seharusnya orang PPS itu harus standby. Itu kami menyiapkan ruangan di atas. Satu. Yang kedua, kalau untuk sekarang sih belum ada, tapi nanti paling hari H yaitu untuk distribusi logistik apa sih namanya, kotak pemungutan suara. Itu kan dari kecamatan tuh di drop dulu kecamatan, nanti dibagi per kelurahan baru drop ke kelurahan lagi nih, drop ke kelurahan baru kami drop ke masing-masing TPS. Paling itu. Nanti tetap kalau udah selesai pungut lagi kembali ke kelurahan, baru kami kasih ke kecamatan, baru dah tuh. Mengenai ini apa, pengen tahu ini loh, yang bersifat kayak menarik masyarakat gitu, apa sih namanya, Kampanye. udah Paslon. udah ada dilakukan Pak dari beberapa Gerakan. partai gitu Pak. Kira-kira Mbak lewat jalan udah ada belum? Kalau melalui kampanye yang Baliho. iya Baliho. baliho yang bersifat verbal atau verbal ya itu verbal itu. Kalau untuk kampanye kalau nggak salah tuh tanggal sekian November tuh baru boleh kampanye. Jadi ada masanya sebenarnya. Makanya kalau Mbak lihat sekarang itu spanduk udah jadi Banyak banget. jadi soalnya Bawaslu tuh udah, kalau kalian lihat pasti ada beberapa baliho nomor urut tuh ditutup. Nah itu tuh sebenarnya udah masa nggak boleh lagi. Dan memang sebenarnya nggak boleh karena belum masa kampanye. Boleh mereka memasang muka mereka nih boleh kayak mempromosikan. Tapi kalau kayak ada tulisan coblos, ada nomor, ada ajakan untuk memilih dia, itu belum boleh karena belum masa kampanye. Itu apa siapa ranahnya? Itu ranahnya Satpol PP sama Bawaslu untuk menentukan itu. Bawaslu di bawahnya itu kan ada panwas tingkat kecamatan itu 3 orang, ada panwas tingkat kelurahan itu 1 orang, nanti ada lagi panwas di setiap TPS itu 1 orang. Jadi itu kayak bersinergi. Panwas tingkat kecamatan itu ada 3, kelurahan 1, nanti di TPS 1. Kalau untuk dari kelurahan, dari KPU itu ada PPK namanya 5 orang tiap kecamatan, di kelurahan ada 3 orang anggota dan 3 orang sekretariat. Nanti di TPS itu ada namanya KPPS. Apa lagi panjangnya? Pokoknya ada namanya KPPS, itu diseleksi, itu 1 TPS berisi dari 7 orang. Gitu. Kalau yang mau ditanya Pak, Hah? Boleh bertanya. yang orang Pinang tanya. Calon-calon. Apa lagi? Apa lagi friend? Tidak bisa. Udah milu banyak ini. Ngalir aja, apa yang mau tanyain. Kalau selagi saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Jadi nggak mengadaannya. Oh tadi kalau nggak salah ada jumlah TPS ya. TPS di Kelurahan Batu 9 paling banyak, 101 TPS sekota Tanjung Pinang. Oh, Sekota Tanjung Pinang. 101 TPS. Jumlah pemilihnya itu 24.900 sekian. Laki-lakinya 12 ribuan, perempuannya 12 ribuan. Paling banyak. Sekecamatan kita paling banyak juga. Kita memperebutkan 8 kursi kalau nggak salah. Memperebutkan 8 kursi DPR. Pak, calon-calonnya Pak? Bisa ya? Siapa aja ini? Nanti saya kirim. Ada. Nanti dikirim. Berapa nomor kalian? Lihat di atas ya. 08 08 18 18 09 09 11 11 8662 8662.
Kartu apa nih, XL? Asal lah. Siapa namanya tadi? Dimas. Dimas. Pak, mengenai kelurahan yang tak bersifat transparan itu gimana tuh Pak? Tapi pasti ada kan yang bersifat nggak transparan gitu, atau nggak ada semua transparan? Pasti ada. Pasti aja. Contoh nggak transparan itu bagaimana? Yang nggak terbuka gitu loh Pak. Iya, kayak mana? Nggak terbuka itu bagaimana? Mana? Ayo. Terbuka semua kan. Nggak terlalu kecurangan? Curangnya kayak mana? Yang orang dalam aja tahu gitu. Nah itu kan tadi saya bilang dari Bawaslu kan ada Panwas itu. Nanti setiap TPS itu ada ini ya, ada pengawas, ada Panwaslu masing-masing, dan juga setiap perhitungan itu tuh setiap anggota partai itu pasti menyuruh pegawainya untuk menjaga, maksudnya untuk mengawal biar tidak ada kecurangan di situ. Ketika nanti ada kecurangan bisa kayak penghitungan ulang. Nah, ketika bilang ulang ya kita ulang lagi dari awal apa yang udah kita hitung sebanyak 24.000 nih misalnya nih, udah 23.000 kita hitung satu-satu. Ada yang salah satu partai atau salah satu saksi nggak setuju, ada nenek itu diulang kembali, ulang lagi dari awal lagi. Itu yang buat capek. Itu makanya tahun 2019 ya sampai ada yang meninggal. Nah itu salah satunya. Karena sebenarnya belum pernah juga pas di hari H di kelurahan atau TPS, tapi ya itu katanya ya betul-betul butuh tenaga lebih untuk menjalani pemilu. Udah itu Dimas. Yuk. Boleh share ya? Begitu ya? Lagi direkam. Mau lihat? Iya. Terus nanti kan cara menuangkan di makalah bagaimana? Dari hasil wawancara nih. Sebenarnya ada ini sih Pak, data itu, jadi mau dilihat. Pembahasannya. Kalau Pak, kelompok kami pun nanu Pak. Banyak curhat. Mau dikaji itu. Dikaji. Ada lagi nggak? Lagi juga teman-teman. Kalau mengenai Pak, kayak golput gitu biasanya data tiap daerah. Paling pas perhitungan, misalnya kayak tadi tuh, misalnya di pemilih di kelurahan Batu 9 ada 24.000. Nanti kan pas perhitungan kita tahu tuh kalkulasinya. Masing-masing TPS ini kita kumpulin, kita tarik di kelurahan berapa total semua. Misalnya ada 24.000 sekian, berarti ini ada 50 orang nih. Dari hasil data kita dengan hasil surat suara selisih, berarti 50 orang pasti golput. Itu sebenarnya ya kembali ke orang masing-masing sih. Kita juga nggak tahu apakah dia bisa nyoblos atau tidak kan sebenarnya. Untuk di Tanjung Pinang sendiri ini pernah kenain nggak Pak, yang dari yang mencalon itu pernah kena curang terus dikenain pasal pidana gitu nggak? Kayaknya nggak ada. Belum. Sejauh ini nggak ada ya. Nggak tahu apakah memang nggak terinfo atau belum tahu. Kayaknya sejauh ini belum, jarang sih dengar. Halo guys, jadi kita bertiga lagi ada di Kelurahan Kota Piring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldalania Cira Casaria. Saya Bella Disalda. Saya Nuriska Mumtaz. Nah, tujuan kita kesini untuk mewawancarai Bapak Kelurahan yang ada di wilayah Kota Piring. Untuk lanjutannya gimana? Mari ikutin kita sampai habis guys. Let's go. Yang pengen saya tanyain ke bapak-bapaknya, yang pertama Pak, bagaimana cara persiapan pemilu setiap kelurahan? Ada berapa TPS di setiap kelurahan itu? Dalam pelaksanaan pemilu biasa itu kan berawal dari KPU. KPU itu bentuk PPK tingkat kecamatan. Setelah dibentuk PPK dibentuklah PPS tingkat kelurahan. Nah, PPS tingkat kelurahan itu baru nanti dibentuk PPS tingkat TPS. Kita kelurahan Kota Piring sesuai dengan jumlah
pemilih sesuai DPT sekitar 11.700 sekian. Jadi dibagi maksimal satu TPS itu kan 300. Jadi kita ada 43 TPS. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak, tentang apa aja sih Pak yang ada dalam persiapan jalannya pemilu? Biasanya sering kita hadapi di lapangan regulasi terkait penyelenggara kalau dikaitkan dengan pendidikan. Apalagi kita mencari KPPS misalnya selaku penyelenggara di tingkat PPS, apabila di situ berkaitan dengan pendidikan sama umur ya. Karena mohon maaf ini banyak warga kita itu pendidikan lumayan tapi tidak mau jadi penyelenggara. Ada yang mau jadi penyelenggara tapi kadang terbentur di pendidikan sama umur. Jadi untuk terkait dengan KPP sampai sekarang regulasinya belum kita terima. Kita masih tetap mengacu kepada regulasi yang lama, itu umur maksimal 50 tahun pendidikan CLTA. Kalau kami, itu seperti itu. Intinya gini, keputusan yang menguntungkan itu dalam artian gini, kalau regulasi tidak ribet, yang penting pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan lancar, aman, damai sesuai dengan apa yang diceritakan kita bersama itu. Artinya betul seperti yang bilang tadi, dia mau berbuat dan bisa bekerja. Kita kan karena ada pelatihan. Tidak dibebankan dengan regulasi misalnya harus tamat pendidikan ini. Tapi seperti tadi yang merugikan itu nanti dibatasi oleh persyaratan, tapi orangnya tidak mau bekerja. Makanya rata-rata kita di kelurahan pada umumnya itu yang pelaksana pemilu TPS itu aja orangnya. Mulai dari tahun kemarin sampai tahun besok mungkin udah ada sampai 4 kali sebagai penyelenggara. Jadi yang merugikan kita itu apa? Kalau ada keputusan yang membatasi misalnya petugas KPP tidak boleh lebih dari 2 periode berturut-turut. Kita merekrut orang baru lagi, melatih lagi. Itu pun dari rekrutmen aja kita ada kewalahan. Kita buka pendaftaran misalnya, tidak ada mendaftar. Kembalikan ke adik-adik sekarang nih. Ada yang tinggal di mana? Karena saya ada petugas. Kok tadi ada petugas? Pasti mikir dulu kan? Iya. Ya gitulah yang kami alami. Kenapa dibayang-bayangi rasa ketakutan, oh tak bisa, tak pandai. Karena orang kan yang kita dengar di luar itu kan asumsinya ribet, mumet, sampai subuh kadang kerjanya. Tapi kalau kita udah ikut pelatihan dan tahapan-tahapan pelatihan itu kita ikuti, alhamdulillah tidak. Tanggapan bapak-bapak tentang golput dan gimana cara ngatasinnya? Termasuk masalah golput, jangan sampailah kita golput. Makanya itu kami dari pihak kelurahan, termasuk Pak Lurah, bekerjasama dengan PPS kelurahan, terus mensosialisasikan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena kita punya prinsip satu suara itu sangat berharga untuk menentukan masa depan baik daerah maupun pemerintahan ke depan. Jadi pengalaman kita macam tahun kemarin, rumah ibadah kita manfaatkan sebagai sarana sosialisasi untuk membujuk, mengajak masyarakat itu untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi kemarin juga Pak Dodi juga yang turun bersama dengan tim dari KPU terkait TPS Pak ya. Karena ada TPS yang memang di situ pemilihnya terlalu ramai, akhirnya itu dipecah Pak ya. Itu tepatnya di mana Pak? Di Salsabila. Salsabila. Apa harus berdomisili Tanjung Pinang aja atau di luarnya boleh juga gitu? Kalau masalah itu regulasinya di KPU bukan di kami. Jadi setiap ada kegiatan tetap disampaikan untuk mensukseskan terkait pemilu ini. Karena memang ya analoginya salah satu yang coba kami sampaikan ini mungkin sama. Kita tidak mungkin tidak ada pemimpin ya. Sedangkan kita berjalan bertiga aja misalnya ada jalan bertiga pasti salah satu ini pasti ada leader. Leadernya dalam artian pasti ada yang dituakan, pasti ada yang dipilih untuk memimpin satu kelompok.
Nah, apalagi ini dalam bentuknya pemerintahan, ya kan, kabupaten, kota, provinsi, terus pusat. Nah, ini jelas harus ada pemimpinnya, sehingga ya pesta rakyat ini harus mereka ikuti. Kalau seandainya mereka golput, nah ini kan pasti akan mempengaruhi itu tadi tingkat partisipasi masyarakat. Nah, itu di setiap kesempatan kami berusaha menyampaikan ke masyarakat agar mereka tidak golput. Terima kasih Pak, proses pemilu yang akan dijalankan. Saya rasa keputusan yang menguntungkan atau merugikan, maksudnya terkait penyelenggaraannya. Iya. Saya rasa ya keputusannya jelas dalam penyelenggaraan itu petugas-petugas yang tepat, petugas-petugas yang memang tidak hanya apa yang disampaikan oleh Pak Dodi, artinya dia tidak hanya memenuhi syarat dan mau, tapi juga memang orangnya betul-betul kompeten. Jadi kadang-kadang mereka pun persyaratannya memenuhi, terus punya kemauan, tapi kadang-kadang ya itu tadi kita berharap etos kerjanya juga mendukung. Kadang-kadang ada yang karena ini pengalaman pertama mungkin ya belum siap dengan pesta pemilu ini. Memang tantangannya ya mungkin dengar sendiri lah di 5 tahun yang sebelumnya itu berat sekali tantangannya gitu. Nah, ini mudah-mudahan mereka. Apa ada sarana pendukung yang disediakan oleh KPU atau kelurahan dalam mendukung tahapan kampanye pemilu? Kalau untuk kita kelurahan, kalau kita bersangkut dengan tahapan kampanye ya, kita tidak ada fasilitasi. Jadi langsung dari KPU. Nah, cuma masalah kampanye kan diatur sama KPU. Nah, kalau kelurahan hanya dalam hal ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama dengan KPU, termasuk dengan Panwas, hanya menentukan titik-titik yang disepakati untuk pemasangan alat peraga. Nah, jangan sampai saya terbentur dengan regulasi. Contoh, jangan sampai dekat rumah ibadah, jangan sampai dekat dengan sekolahan, jangan sampai dekat dengan perkantoran pemerintah. Itulah. Terus macam mana nanti jangan sampai APK itu menjaga estetika lingkungan. Atau hanya sebatas itu yang kami kelurahan. Namun untuk memfasilitasi kami tidak terlibat. 2. Halo semuanya. Kami sudah sampai nih di Kelurahan Kampung Bulang. Nah, teman-teman, di sini kami akan mewawancarai Bapak dari Sekretaris Kelurahan yang ada di Kampung Bulang nih, teman-teman, dalam memenuhi MK dari Bu Glory, yaitu tentang pemilihan umum yang akan dipilih di tahun 2024. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lampu Febran Arif Tenang dengan NIM saya 2305050023. Saya bertugas sebagai videografer pada video di Kelurahan Kampung Bulang. Nama saya Fenia Nasnaga dengan NIM 2305050045. Nama saya Sukmawati dengan NIM 2305050029. Nama saya Rahel Salamaita Silitengah dengan NIM 2305050039. Nama saya Nabila Safitri dengan NIM 23050500031. Yuk langsung lihat isi videonya. Guys. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kami izin mewawancarai. Yang pertama yaitu bagaimana kualifikasi seseorang itu bisa mencalonkan untuk menjadi suatu paslon. Sebenarnya konteksnya ke KPU. Itu benar. Karena syarat-syarat umumnya ada di KPU. Kalau kami nggak sampai ke situ, kelurahan itu. Sebenarnya nih, Pak. Ya. Bagaimana sih cara persiapan pemilu setiap kelurahan? Ada berapa TPS yang ada di kelurahan ini, Pak? TPS ada 23. Cuman kalau terkait persiapan kita ini kan cuman fasilitasi ya, karena di kelurahan itu ada namanya PPS, panitia pemungutan suara. Nah, kalau untuk kelurahan saja itu untuk administrasinya saja, tidak berhubungan sama kegiatan pemilunya seperti itu. Jadi kalau menurut saya konteksnya itu lebih cocok ke PPS-nya, bukan ke kelurahannya, karena kita sekretaris di sini. Kita hanya mengurus segala bentuk administrasinya, surat menyurat segala macam. Tapi kalau bentuk dari
apa saja kegiatan pemilu itu kita kurang tahu sebenarnya. Karena ada yang namanya PPS, anggota PPS terdiri dari ketua ya, dan anggota. Nah, mereka langsung dibawahi oleh KPU. Jadi untuk teknisnya memang mereka lah yang lebih digembleng ya, diberikan pelatihan segala macam untuk persiapan pemilu. Nah, sifatnya kelurahan ini sedikit menambahkan ya, Pak ya. Kelurahan sifatnya ada salah satu staf atau pejabat yang di kelurahan yang ditunjuk sebagai kepala sekretariat PPS, yang itu bertugas untuk administrasi dan pertanggungjawaban dari PPS tersebut gitu. Jadi hanya seperti itu. Kalau secara teknis ya PPS lah yang punya wewenang dan punya kapabilitas untuk hal itu. Kelurahan yaitu hanya menyiapkan salah satu pejabatnya untuk ditunjuk sebagai kepala sekretariat PPS. Selanjutnya, apa saja rintangan dalam mempersiapkan jalannya pemilu, Pak? Ya itu saya bilang tadi, ranahnya nggak tepat kalau di kelurahan kalau bicara masalah tantangan. Gitu. Karena kita kan PNS itu sifatnya netral ya, kita kan nggak ada berhubungan dengan itu gitu. Kalau kita cuma ya itu untuk administrasinya saja. Kali kalau di kantor bikin surat ya, habis itu menyiapkan segala bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan kegiatan itu saja. Tapi kalau ranah pertanyaan seperti itu ya sepertinya bukan di kami gitu, di kelurahan. Kelurahan tantangannya apa ya? Ya, mungkin lebih ke menjaga netralitas agar tidak terpengaruh aja. Mungkin tantangannya sebatas itu. Menjaga netralitas kan bukan hal yang gampang sebenarnya. Tantangannya itu, ya. Selanjutnya, Pak, apa ada sarana pendukung yang disediakan oleh KPU atau kelurahan dalam mendukung tahapan kampanye atau pemilu? Kalau dari KPU ada ya, KPU ya anggaran untuk kegiatan. Cuman baik lagi saya bilang tadi, kalau anggaran kita hanya sebagai pertanggungjawabannya saja. Nah, kalau untuk kebutuhan kayak spanduk ada gitu ya. Terus ada uang transportasi, mungkin kalau anggota PPS-nya turun ke lapangan ya Pak Sek ya, nanti itu ada di uang transportasi. Nah, untuk ATK segala macam tuh, kertas, ya tinta, untuk alat-alat dan bahan yang digunakan untuk proses SPJ juga disediakan sama. Makan minum untuk rapat juga ada. Izin Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau kelurahan hanya untuk administrasi, berarti paslonnya mencalonkan itu harus mendaftar ke kelurahan ya Pak? Oh enggak. Oh itu langsung ke KPU. Namun kelurahan hanya administrasi, itu seperti bagian apa aja Pak kalau boleh tahu? Enggak, kalau berhubungan dengan administrasi bukan kelurahannya, tapi konteks PPS-nya. Nah, PPS ini memang ada di setiap kelurahan, tapi tidak kalau keterkaitan penuh tidak di kelurahan, tapi lebih ke PPS-nya. Dan itu pun hanya sifatnya administrasi dan berpertanggungjawaban, tidak mengganggu kinerja yang ada di kelurahan. Tapi ya saya salah memberikan informasi ya. Nah, kalau bertanya terkait itu langsung ke PPS-nya saja, karena untuk memvalidasi segala bentuk dokumen dari pendaftar itu ke PPS, bukan di kami-nya gitu ya Pak Sek ya. Kami hanya administrasinya saja yang berhubungan dengan kegiatan kami ya, bukan kegiatan pemilu yang berhubungan dengan paslon segala macam, itu lebih ke PPS-nya, memvalidasi, melihat data mereka, apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan mereka terkait administrasi mereka gitu, apakah sudah sesuai pendaftarannya gitu ya. Yang di KPU itu PPS biasanya, bukan di kami. Lanjut, ada lagi? Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku dari kami, mohon maaf. Jadi maafkan kok, tadi kan saya nggak maafkan. Sebenarnya kan kita kan perlu belajar ya di bagaimana cara wawancara yang baik ya, bagaimana cara kita ketemu sama orang, menyapa, salam, habis itu cara bertanya, cara menjawab gitu ya. Jadi ini pelajaran bagi kalian, kan semester 1 baru kan. Jadi ya banyak belajar ya. Karena tidak hard skill aja, bukan latih soft skillnya juga ya. Itu penting untuk bersosialisasi ya. Oke. Ya,
semangat ya. Semoga tugasnya sukses ya. Kelurahan Kampung Pulang. Yes, oke, mantap. Oke. Gunakan hak suara Anda untuk pemilu 2024. Jangan golput ya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.